Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali. Hari ini hari Selasa, pekan ketiga Prapaskah. Kita merenungkan dari Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai dengan 35. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita sekalian merasa lebih lega, merasa lebih tenang, karena sekalipun masih ada sisa-sisa COVID-19, toh pada umumnya hal itu segera bisa diatasi. Menurut berita, Omikron yang beredar saat ini tidak sangat berbahaya seperti COVID-19. Namun tetaplah kita harus waspada. Tetaplah kita harus menjalankan protokol kesehatan. Karena kita harus saling menjaga satu sama lain. Kita harus saling memperhatikan satu sama lain. Dan hal yang saat ini bisa kita lakukan sebagai wujud bahwa kita memperhatikan orang lain, bahwa kita juga menjaga sesama kita, adalah dengan menjalankan protokol kesehatan itu. Memakai masker, menjaga jarak, dan juga menjauhi kerumunan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk semakin menenangkan masyarakat dan juga untuk semakin meningkatkan ketahanan tubuh masyarakat, maka semua masyarakat dianjurkan untuk menerima vaksin booster, vaksin ketiga, yang tentunya bertujuan untuk memberi penahanan kepada masyarakat untuk kuat menghadapi Omikron yang masih saja cukup berkembang di Indonesia ini. Hari ini melalui Injil yang kita dengarkan mengajak kita sekalian untuk juga menebarkan atau membagikan vaksin kasih 2022. Bukan hanya vaksin booster, tetapi vaksin kasih yang menghidupkan, vaksin kasih yang membawa kegembiraan dan sukacita, sebagaimana yang dikatakan atau dikisahkan di dalam Injil Matius hari ini. Raja itu menyuruh memanggil hambanya itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani saudaramu? Engkau harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau." Matius bab 18 ayat 32 sampai 33. Saudara terkasih, hamba itu dikatakan jahat karena ia memohon kepada rajanya, kepada Tuhannya, untuk menghapus hutang-hutangnya karena ia tidak sanggup membayarnya. Ia meminta waktu bahwa ia pada satu saat akan mampu membayarnya. Tetapi sang Tuhan, sang Raja, justru memberinya lebih. Ia katakan kepada hamba itu,
kuhapus semua hutangmu. Kasih dan perhatian dari sang Tuan, dari sang Raja kepada hamba. Namun, apa yang dilakukan oleh si hamba kepada kawannya yang berhutang lebih sedikit daripada hutangnya kepada raja? Ia bertemu dengan kawannya, menangkapnya dan mencekiknya. Bahkan ia menyerahkan kawannya kepada algojo-algojo untuk dipenjarakan. Dan kabar itu sampai kepada tuannya, kepada sang raja. Dan ia memanggil hamba ini dan menyebutnya sebagai hamba yang jahat. Atau dalam bahasa kita setiap hari, kita akan berkata, orang ini orang yang tidak tahu berterima kasih. Orang yang tidak tahu membalas budi. Maka saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita sekalian diminta dan diajak untuk tidak seperti sang hamba tadi. Begitu banyak kasih Allah yang sudah kita terima di dalam hidup ini. Begitu banyak cinta Tuhan yang sudah dinyatakan di sepanjang hidup kita. Maka sebenarnya kita dipanggil untuk membagikan kasih itu, untuk membagikan cinta itu juga kepada sesama kita, bahkan kepada mereka semua yang sudah melakukan kesalahan kepada kita, mereka yang telah menyakiti kita. Sehingga Yesus menjawab pertanyaan Petrus, berapa kalikah aku harus mengampuni orang yang bersalah kepadaku? 7 kalikah? Bukan. Yesus katakan bukan 7 kali, tetapi 70 kali 7. Saudara terkasih, itulah kasih yang sebenarnya. Mengampuni tanpa batas, membagikan kasih yang sudah kita terima dari Allah. Sebagaimana kasih Allah itu terungkap jelas lewat pengampunannya atas dosa-dosa kita. Dan kita pun harus mengampuni sesama yang bersalah kepada kita, tiada batas. Ya Bapa, ampunilah kami orang yang berdosa ini, seperti kami pun mengampuni sesama kami yang bersalah kepada kami. Salam Selasa, setia laksanakan sabda Allah, berkah